Sudah sarapan? Sudah. Semuanya harus tetap semangat dalam belajar fisika hari ini. Silakan Bapak minta Rafidan untuk disiapkan terlebih dahulu kalau yang mau berdoa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dalam hati. Mulai. Oke, terima kasih Rafidan sudah memimpin doa. Sekarang Bapak ingatkan dulu, apakah semuanya sudah mendownload modul yang Bapak share kemarin? Sudah dipelajari? Sudah. Nah, silakan sekarang dibuka di smartphone masing-masing modul yang Bapak berikan. Hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Tentang fisika, materinya tentang gerak. Oke, Bapak buka slide Bapak terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Nah, ini contoh aplikasi-aplikasi dari gerak melingkar beraturan. Sebelumnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita penuhi bersama-sama. Yang pertama, nanti kita akan bersama memahami tentang besaran-besaran fisis dalam gerak melingkar. Kalian minimal lah bisa menyebutkan 4 dari 6. Yang kemudian nanti kalian akan menyaksikan bersama video persepsi yang akan muncul di layar, akan kita amati dan akan kita analisis. Selanjutnya kalian nanti akan mengamati demonstrasi yang Bapak berikan. Hasil dari demonstrasi itu akan kalian analisis, lalu kalian akan presentasi dari hasil diskusi per kelompok. Oke, selanjutnya sekarang Bapak tanya dulu, terang atau tidak? Terlihat atau tidak layar yang Bapak tampilkan? Terlihat. Oke, sekarang ada yang tahu ini namanya apa? Biang lala. Oke, betul, biang lala biasanya kalian temui di pasar malam. Oke, yang pernah berkunjung ke pasar malam, raise your hand, angkat tangan. Wah, hampir semua ya. Oke, good. Sekarang semuanya silakan amati baik-baik video yang Bapak share, video yang Bapak putar tentang fenomena tak terduga pada wahana biang lala. Silahkan diamati baik-baik. Permainan biang lala tidak Suaranya terdengar? Silakan diamati. di arena pasar malam perayaan sekali. Tonton kalian bersama. Sekarang coba yang mau tanya tentang video yang Bapak tampilkan tentang kejadian yang tak terduga pada wahana biang lala, angkat tangan. Ada? Oh, Edo, silakan Do. Saat keadaan normal, kenapa orang-orang tetap berada di posisinya? Oke, bagus Pak. Itu saat keadaan normal ya? Kamu pernah naik wahana biang lala kan? Oke, good. Oke, sekarang gini, semuanya coba analogi pertanyaan dari Edo itu tadi. Saat kita berada di sini dan keadaannya tidak terjadi kecelakaan, itu kenapa sih tidak mereka itu nyaman berada di situ, tidak terjadi apa-apa? Silakan, ada yang mau jawab? Izin jawab, Pak. Oh, silakan. Bagus nih. Ya, silakan kamu jawab. Karena ada gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Karena ada gaya menuju ke pusat lingkaran. Semuanya setuju? Setuju. Kasih semalam sudah mempelajari modul yang Bapak berikan. Betul. Ada gaya yang menuju ke pusat lingkaran, namanya gaya sentripetal. Nah, itulah yang membuat orang-orang ataupun pengunjung tetap berada di posisinya, tidak berhamburan kemana-mana. Sip. Pertanyaan dari Edo cukup bagus dan jawaban dari Tri sangat tepat. Oke, pertanyaan yang selanjutnya silakan. Saya terjatuh karena itu. Dapat terjatuh di wahana ini, yang video yang tadi barusan kamu tonton. Iya. Oke, terima kasih. Ananda siapa? Oke, terima kasih Audi. Pertanyaan sangat baik. Kenapa orang-orang dalam biang lala tadi bisa terjatuh sehingga para pengunjung yang lain histeris? Coba ada yang menjawab, silakan angkat tangan. Oke, silakan dijawab. Karena bergerak beraturan dan tiba-tiba Oke, karena bergerak. Sebelah sini, kelompok 2 sebelah situ, kelompok 3 sebelah kiri Bapak, dan kelompok 4 agak belakang sebelah sana. Silakan. Oke, sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Bapak akan bagikan LKPD. Nah, pertama nanti silakan isi identitas masing-masing kelompoknya. Silakan isi anggota kelompoknya. Silakan isi terlebih dahulu. Memahami LKPD yang Bapak kasih. Nah, silakan diisi nama masing-masing anggota. Kemudian silakan dipelajari isi dari
fungsinya kalian menggunakan itu untuk mencatat segala aktivitas yang akan kalian lakukan, yaitu pengamatan demonstrasi yang akan Bapak lakukan setelah ini. Sudah diisi semua belum? Sudah. Sudah. Semuanya fokus ke bawah, perhatikan ke depan semuanya. Oke, Bapak akan melakukan demonstrasi. Dari demonstrasi ini nanti kalian akan memahami besaran-besaran fisis yang ada di gerak melingkar. Ini demonstrasinya Bapak menggunakan tabung putar. Ini tabung putarnya menggunakan alat-alat sederhana. Ini menggunakan pena bisa. Kalian juga bisa melakukan percobaan ini di rumah. Bandul ini dengan massa yang sama. Kemudian ini menggunakan benang biasa saja. Oke, yang harus kalian lakukan adalah silakan siapkan HP masing-masing. Silakan buka stopwatch-nya. Oke, nanti Bapak akan melakukan percobaan. Kalian melakukan pengamatan. Catat untuk 10 kali putaran waktu yang dibutuhkan si bandul untuk bergerak bolak-balik. Oke, seperti ini nanti. Nah, ketika Bapak bilang mulai, kalian hidupkan stopwatch. Ketika Bapak bilang stop, pas 10 kali putaran kalian matikan stopwatch-nya. Oke, silakan. Sudah siap semua? Sudah. Siap. Oke, Bapak akan mulai. Ketika nanti Bapak bilang mulai, hidupkan stopwatch-nya ya. Masih belum? Oke, menunggu stabil dulu. Ini dengan jari-jari 10 cm. Oke, ini sudah stabil. Bapak akan mulai dengan kecepatan rendah. Oke, mulai ya. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Oke, dapat angkanya? Coba sebutkan. Berapa Jri? Angkanya Jri? Berapa waktu yang kamu dapatkan? 7,8 detik. Oke. Kamu berapa tuh, Tri? 7,41. 7,41. Kamu kok beda-beda? Kamu kan berapa? 7,9. Berapa itu? Oke, enggak masalah. Itu sebagai percobaan satu, dapat angkanya masing-masing kan? Nah, itu sebagai waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali putaran. Kalau untuk satu putaran namanya periode. Nah, itulah yang disebut dengan periode. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran. Oke, silakan dicatat. Kamu siapkan, kalian siapkan, kalian tuliskan di tabel percobaan di halaman 4. Catat waktunya. Nah, sekarang Bapak putar dengan kecepatan lebih tinggi. Oke, tunggu stabil dulu. Nah, kalau lebih tinggi ini positif dia akan naik ke atas. Nah, ini lebih panjang. Nanti Bapak akan putar sampai dia stabil. Bapak, oke, hidupkan sampai 10 kali putaran. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup, stop. Dapat angkanya? Oke, sebutkan nak berapa nak? 6,5. Berarti lebih cepat atau lebih lama? Lambat? Angkanya lebih sedikit kan? Berarti lebih cepat. Dapat 6,5. Oke, berapa nak? 5,88. Bagus, dapat 5,88 detik. Berarti lebih cepat. Oke, itu menunjukkan bahwa ketika kita berputar lebih cepat, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin cepat. Oke, selanjutnya. Sekarang kalian silahkan lakukan diskusi bersama kawan kalian. Silahkan buat tabel yang kalian rancang sendiri, yang mendeskripsikan itu hasil pengamatan yang kalian lakukan. Silahkan diskusi dengan kelompok masing-masing, lalu lakukan analisis dari percobaan masing-masing. Nah, kalian dapat angkanya dan kalian analisis, lalu nanti akan dipresentasikan. Silahkan dihitung. Bagus. Oke, karena sudah, coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing? Coba angkat tangan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 mau coba. Oke, sekarang Bapak coba dulu dari kelompok 1. Silakan berdiri perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Oke, silakan dibaca. Berdasarkan hasil diskusi kami, hasil periodenya 0,7 skor. Oke. Frekuensi 1,42 Hz. Terus? Kecepatan sudut 8,91 radian per kecepatan linear 0,89 meter per sekon. Oke, terus? Percepatan sentripetal 7,92 meter kuadrat. Lalu? Gaya sentripetal
Beda ya. Karena kalian melakukan pengamatan itu kan berdasarkan analisis masing-masing. Coba. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya cukup baik. Nanti akan Bapak masukkan ke dalam penilaian. Silakan kelompok lain yang Bapak yakin sudah dapat analisisnya, nanti kalian silakan kirim hasil analisisnya ke WA Bapak pribadi atau kalian kirim ke Google Classroom yang sudah Bapak siapkan. Oke, dari percobaan yang telah dilakukan sebelum kita simpulkan ada yang mau tanya? Silakan. Cukup? Sudah jelas semua? Besaran fisik sudah kalian pahami ya? Oke, sekarang coba dari percobaan yang Bapak lakukan, kemudian kalian amati, simpulkan hasil dari pembelajaran hari ini tentang percobaan gerak lingkar. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Hasil diskusi kesimpulannya, angkat tangan. Oke, kelompok 2 duluan. Silakan sebutkan hasil kesimpulannya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok 2, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan sudut berbanding lurus dengan kecepatan linearnya. Maka semakin besar kecepatan sudut, semakin besar pula kecepatan linearnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2 tentang hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear. Mungkin ada yang masalah fisik. Sip. Sekarang coba kalian pahami, kalian amati animasi yang Bapak tampilkan di depan. Muncul tidak? Muncul. Kelihatan bergerak tidak? Oke, perhatikan orang ketika mengendarai sepeda, ada benda yang bergerak lingkar yaitu tepatnya rodanya, kemudian dia juga bergerak lurus. Artinya dia bergerak dua peristiwa sekaligus, gerak lurus dan gerak rotasi, gerak translasi dan gerak rotasi. Sekarang kalian pertanyaan ke kalian, saat kalian mengendarai sepeda ataupun mengendarai motor, lebih mudah berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan? Oke, perhatikan, ketika kalian mengendarai motor ataupun sepeda motor ataupun sepeda, lebih enak berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan? Kiri. Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Oke, coba Bapak mau tahu jawabannya. Imelda, lebih mudah ke kiri atau ke kanan? Ke kanan menurut Imelda. Menurut Anda lebih mudah ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Habis ini kalian coba buktikan, kalian lebih mudah berbelok ke kiri atau belok ke kanan. Jawabannya silakan kemukakan minggu depan sekaligus dengan alasannya. Itu adalah salah satu aplikasi dari gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya pada bidang teknologi. Oke, coba sekarang yang bisa gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari, sebutkan satu saja masing-masing. Oke, silakan satu. Sepeda motor, terus dua. Yang alasip, terus ada lagi. Ya, silakan. Apa? Pembahasan hubungan antara gerak melingkar dan gerak beraturan. Hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kalian lihat di LKPD kalian. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti silakan kalian diskusikan. Oke. Bapak akan kirimkan link kuis untuk kelas ini. Silakan kalian nanti jawab. Kelasnya kuisnya berupa Google Form. Jadi cukup klik-klik saja. Nanti jawabannya akan kalian pertimbangkan terlebih dahulu, dianalisis sesuai dengan pemahaman yang kalian hari ini dapatkan. Oke, sebelum pembelajaran tutup, adakah pertanyaan? Silakan angkat tangan. Cukup? Cukup. Baik, Pak. Sekarang hari ini kita sudah belajar macam-macam besaran-besaran fisik pada gerak melingkar. Minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara gerak melingkar dan gerak translasi, antara gerak rotasi dan translasi akan kita pahami bersama berikut dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah cukup, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk hari ini mari kita tutup dengan lafaz hamdalah.
adalah